Selamat malam, salam sejahtera bagi jemaat di rumah masing-masing. Pada malam hari ini kita akan kembali menghampiri Tuhan melalui ibadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Saya mengajak kita sekalian untuk menyiapkan diri, berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Kami menghampiri Tuhan pada malam hari ini di tengah kehidupan persekutuan berkeluarga di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersama menyatukan hati kami. Kami mohon kepada Tuhan malam hari ini bahwa Roh Kudus-Mu bekerja untuk setiap keluarga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon firman yang kami baca malam hari ini akan meneguhkan kami sebagai keluarga untuk menjalani hari-hari kami ke depannya nanti. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu sedang terus bekerja, termasuk pada pemberita firman yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Saat ini, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dalam ibadah keluarga malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat 21. Imamat pasal 4, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita benar-benar bisa memperhatikan apa yang kita baca dari firman Tuhan. Demikian bunyi sabda Tuhan bagi kita. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang baru saja membaca, kemudian merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya ingin mengawali khotbah dengan kembali membuka teks Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan firman Tuhan bagian Imamat 20 ayat 26 itu. Demikian bunyinya. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya ini adalah jawaban yang bisa kita ketahui pada akhirnya ketika kita diminta oleh Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Inilah alasannya, karena Tuhan Allah adalah Allah yang kudus. Dan saat ini kita akan memperhatikan satu bacaan di mana kekudusan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat diminta oleh Allah kepada umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat firman Tuhan kemarin minggu terkait dengan kitab Imamat yang berisi memang tentang banyak aturan-aturan yang diberlakukan dalam persembahan korban bagi umat Israel, dan kemudian juga banyak peraturan-peraturan tentang bagaimana tata kelola umat Israel itu beribadah kepada Tuhan. Nah, bagian kita hari Rabu ini dalam ibadah keluarga, kita akan membaca perikop terkait dengan dosa yang dilakukan tidak sengaja. Dan biasanya itu dilakukan atau dialami oleh 4 kategori. Dosa yang tidak sengaja itu bisa dilakukan oleh kategori yang pertama itu imam. Kemudian dosa yang tidak sengaja juga bisa dilakukan oleh seluruh umat, dalam hal ini secara komunal, semua bisa melakukan dosa yang disebut dosa tidak disengaja. Kemudian kategori yang ketiga adalah pemuka, orang-orang yang dianggap menjadi pemuka masyarakat bisa juga mengalami atau melakukan dosa yang tidak disengaja. Kategori yang keempat adalah dosa yang tidak sengaja dilakukan oleh rakyat jelata. Pertanyaannya tentu saja, apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak disengaja? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dalam ritual bangsa Israel dengan begitu banyak tata kelola atau tata caranya yang dilakukan, seringkali terjadi bahwa ada instruksi-instruksi yang tidak berkelanjutan diterima oleh pelaku-pelaku dari yang akan melakukan upacara korban. Jadi ada ketidakjelasan informasi sehingga dalam pelaksanaan melakukan persembahan korban mereka bisa melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian firman Tuhan pada malam hari ini kita membaca ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21 terkait dengan dosa yang tidak disengaja yang dilakukan oleh seluruh umat, segenap umat Israel, secara komunal artinya secara bersama-sama dilakukan oleh umat Israel, dosa yang tidak disengaja itu. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata malam hari ini kita juga diperhadapkan dengan satu bagian yang ingin menjelaskan kepada kita bahwa apapun kesalahan yang dilakukan oleh umat, ada konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya bahwa ada aturan mereka untuk melakukan persembahan korban. Kalau kita bicara tentang korban, Bapak, Ibu yang terkasih, definisi korban adalah pemberian dalam bentuk objek, bisa makanan ataupun bisa hewan, sebagai tindakan penyembahan atau ibadah kepada Allah.
Dan kalau kita bicara soal jenis-jenis korban bakaran, ada banyak jenisnya. Ada korban bakaran yang disebut olah, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah, dan korban penebus dosa. Pada malam hari ini kita akan melihat bahwa ada pengaturan terkait dengan dosa yang tidak disengaja dilakukan secara komunal oleh segenap umat Israel. Bahwa mereka juga pada akhirnya harus memberikan persembahan sebagai korban kepada Allah. Persembahan itu kalau kita lihat dalam bacaan kita, jenis korbannya adalah seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Dikatakan di ayatnya yang ke-14. Kemudian setelah itu diutarakan dalam bacaan kita tentang cara yang harus dilakukan oleh segenap umat Israel ketika memberikan persembahan korban penghapus dosa. Caranya diungkapkan mulai di ayatnya yang ke-15. Para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan. Dengan definisi ini kita bisa melihat pemaknaan bahwa dosa itu kemudian dialihkan pada korban yang akan dipersembahkan. Kemudian harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Dan ini yang spesifik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam persembahan korban penghapus dosa ada 2 hal cara yang sangat spesifik yang harus dilakukan dalam pengaturannya. Pertama di ayatnya yang ke-17 bahwa imam harus memercikkan 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian yang kedua di ayatnya yang ke-21. Yang spesifik adalah korban itu dibakar sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu terkait dengan cara bagaimana mempersembahkan korban penghapus dosa bagi kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan secara komunal. Baru kemudian apa yang kita pikirkan sebagai tujuan? Kenapa mereka harus melakukan persembahan korban seperti itu? Apa sebetulnya yang menjadi tujuan yang diharapkan oleh Allah dalam kehidupan orang percaya secara khusus bangsa Israel? Ada 2 kata kunci yang disebutkan Bapak Ibu yang terkasih terkait tentang pendamaian dan juga terkait dengan pengampunan. Artinya, semua korban bakaran dalam bentuk apapun dan cara apapun yang dipersembahkan umat kepada Allah, termasuk dengan alasan dosa apapun, memiliki arah bahwa sebetulnya Allah selalu membuka kesempatan bagi setiap jenis dosa apapun untuk mengalami pendamaian dan pengampunan. Itu berita firman Tuhan yang pada malam hari ini bisa tersiarkan kepada setiap keluarga. Dan bagi kita malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk yang sangat bisa kelihatan untuk bisa seseorang dalam prosesnya hidup dalam kekudusan, hidup dalam keseriusan untuk bertuhan adalah melalui persembahan yang Dia berikan. Dan di sanalah ada ketergantungan mutlak manusia kepada Tuhan. Dengan keyakinan bahwa tidak ada seseorang yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan itu hanya didapatkan di dalam Tuhan. Selalu harus diarahkan pada unsur persembahan itu adalah pemberian yang terbaik. Dan itu mencerminkan kesadaran
bahwa memang setiap orang bisa saja jatuh ke dalam dosa, apapun itu bentuknya. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita, baik orang tua, pemuda-pemudi, bahkan juga anak-anak. Dalam keterbatasan, kita harus mengakui kita bisa salah. Dan selalu ada kesempatan terbuka untuk setiap orang melakukan rekonsiliasi kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan pendamaian dan pengampunan. Dan ini berita yang sangat menyukacitakan. Dan semoga firman Tuhan malam hari ini bisa menguatkan kita untuk tidak jatuh pada kesalahan yang sama, untuk hidup dalam proses pengudusan yang lebih baik dari hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saatnya untuk setiap keluarga mengambil waktu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan saya tetap mengajak kita untuk sehati sepikir menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Engkaulah layak kami sembah, Engkaulah layak kami puji dan kami muliakan. Engkaulah layak untuk kami senantiasa bisa bergantung sepenuhnya, ya Tuhan Allah kami. Pada malam hari ini, setiap keluarga kembali mengambil bagian untuk beribadah sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas kehidupan kami, bahkan sebelum kami berada di tempat pembaringan untuk beristirahat. Kami mengucap syukur bahwa sepanjang hari ini kami tetap diberi sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, baik itu pribadi ataupun keluarga, di mana segala situasinya masih tetap seperti hari-hari kemarin, tetapi kuasa Tuhan justru kami nikmati semakin lebih besar menguasai kehidupan orang percaya. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan atas pemberitaan sabda Tuhan. Kami bisa mengalami kejatuhan, berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik yang kami sengaja, bahkan yang tidak kami sengaja. Tetapi malam hari ini ruang cukup terbuka bagi umat, termasuk kami pembaca firman Tuhan. Kami bisa menerima konsekuensi, tetapi Tuhan mengarahkan kami untuk melakukan proses pengudusan melalui persembahan dalam bentuk apapun, termasuk pengakuan dosa kami kepada Tuhan. Sehingga dari dalamnya dimungkinkan pendamaian dan pengampunan berlaku bagi kami. Termasuk ketika kami terus menikmati kuasa Tuhan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dosa kami diampuni dan kami hidup kudus. Itulah yang akan menjadi fakta untuk kami terus usahakan lewat pertolongan Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan bawa setiap keluarga-keluarga untuk memaknai firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk benar-benar merasakan betapa Tuhan sungguh memberikan banyak kesempatan kepada kami untuk hidup lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih kepada Tuhan. Dan kami sangat bersukacita mengakhiri hari ini, karena firman-Mu sudah menyempurnakan hidup kami hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami tetap mau berdoa bersama setiap keluarga untuk Tuhan tetap
melibatkan diri bersama dengan kami untuk segala macam persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kesakitan fisik kami, Tuhan memulihkan. Dalam pergumulan kami, Tuhan satu persatu membantu kami untuk menyelesaikannya. Dan kami punya harapan besar bahwa kami akan terus mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu untuk setiap keluarga yang hari ini boleh kami terima, bahkan nafas hidup yang Tuhan nyatakan. Dan kami akan beristirahat, Tuhan menjagai kami, dan atas seizin Tuhan, esok hari kami boleh kembali beraktivitas. Inilah syukur kami kepada Tuhan malam hari ini. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sekali lagi dengan kerendahan hati, secara bersama-sama, setiap keluarga yang berdoa malam hari ini, mohon pengampunan dari Tuhan. Seru doa kami harap didengar oleh Tuhan. Dan kami mengakhirinya dengan sama-sama berdoa, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malam hari ini sebelum kita mengakhiri hari ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak jemaat di rumah kita masing-masing untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku, bait yang pertama dan bait yang keenam. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari saudara-saudara, kita kembali beristirahat malam hari ini, tetap dengan pengharapan besok kita akan menjalani aktivitas hidup karena Tuhan memimpin dan menolong kita. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan jemaat dari hari ini, besok sampai selama-lamanya.